Kalau menurut klarifikasi kita ke pengadilan itu mulainya itu mulai Maret perhitungnya itu. Jadi Maret plus 6 bulan berarti Agustus sampai akhir Agustus lah. Jadi ditunggu sampai Agustus 2011 ini ya Pak? Ya. Bukannya bulan Juli ini Pak? Bukan, ya antara Juli Agustus lah. Juli atau Agustus di tahun Maret, 2011. April, Mei, Juli, ya Agustus lah gitu. Dan itu juga insya Allah. Pemirsa dengar sendiri bahwa dubes kita tidak tahu ada yang sudah dipancung. Bahkan Darsem pun beliau kira Agustus deadline-nya. Kalau saja dia baru Agustus ngecek, itu Darsem mungkin sudah tinggal nama. Saya mau balik ke Teguh Juwarno dari fraksi PAD. Silakan. Pak Karni, saya kira memang betul kita harus mengkritisi dan kami di parlemen tidak kurang untuk terus mengingatkan eksekutif atau pemerintah untuk bagaimana betul-betul bersungguh-sungguh menangani persoalan ini. Dan nanti saudara saya Rizky Sadik yang juga anggota tim khusus TKI DPR bisa bercerita banyak apa yang dilakukan oleh DPR. Satu hal yang saya kira juga menyesakkan untuk kita harus sampaikan. Darsem ini sebenarnya diputus di pengadilan negeri, denda pertamanya tidaklah besar Bang. Hanya sekitar 100.000 real. Nah kemudian dari pihak keluarga korban melakukan banding ke pengadilan tinggi dan itu tidak dikawal, tidak dijaga oleh aparatus kita yang ada di sana. Akhirnya kemudian naik menjadi 4 juta. Menjadi 2 juta real. Ini kan artinya bahwa memang kita ini perlu keras Bang untuk mengingatkan. Dan saya kira dengan kejadian Ibu Ruyati, Darsem, sebelum-sebelumnya kita mendengar begitu banyak TKI kita yang teraniaya. Kalau kemudian aparat-aparat kita tetap peka, tetap tidak mau mendengar, saya tidak tahu lagi dengan cara apa kita harus mengingatkan. Saya kira DPR panggil mereka itu tiap bulan dan diteriakin ke mereka. Bang Karni, saudara saya Rizky Sadik, ya anggota tim sus, silakan Bung Rizky untuk sampaikan apa saja yang sudah dilakukan. Baik, Mas Rizky. Dari Komisi 9, Bang. 9 yang membawai Menaker Trans. Sebenarnya kita juga mengundang Deplu malam ini juga semuanya beralangan dari Menlu sampai turun Dirjen, Direktur, Kabak, Kasubag, Kasih. Beralangan semua, Menaker juga demikian. Nah, jadi saya untung dari Departemen Hukum dan HAM pasang badan. Mas Rizky. Terima kasih Bang Karni. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih dulu lah kepada pemirsa TV One dan TV One melalui Satu Untuk Negerinya atas partisipasinya terhadap kepedulian terhadap Darsem yang saya kira apa yang disampaikan rekan kita dari Migran Care tadi itu juga sering kita sampaikan. Jadi memang saya juga khawatir ini adalah sesuatu yang reaktif, yang nanti kemudian akan tenggelam seperti Sumiati yang digunting bibirnya dan lain sebagainya itu. Jadi DPR pada saat itu memaksa untuk melakukan moratorium itu sejak kasus Sumiati, itu bulan November 2010, kalau saya nggak salah itu 2010. Karena kemudian penguasaan terhadap pendataan itu kita lemah, kemudian kita membentuk tim khusus penanganan TKI lintas komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 8 dan komisi 9. Itu kita karena memang ini ada 18 kelembagaan yang memang bertanggung jawab tentang persoalan TKI Bang Karni. Nah, sebenarnya kasus almarhum Ruyati pun itu pada saat kita melakukan pemulangan terhadap TKI overstayer itu di kolong jembatan itu pada bulan Mei kita berangkat ke sana itu kita tanyakan itu kepada Pak Duta Besar kita itu. Ini informasinya ada warga negara kita yang sedang di pengadilan dan terancam hukuman mati. Ya menurut keterangan Pak Duta Besar pada saat itu ya sedang diupayakan dan kemudian ada proses pendampingan di setiap pengadilan. Tiba-tiba tamparannya kan
Jangankan didampingi gitu kan, tahu aja pada saat dieksekusi kan enggak. Itu kan menjadi tamparan juga buat kami sebagai DPR, juga menjadi tamparan. Saya kira itu juga menjadi tamparan buat kita semua. Tapi ini menunjukkan bahwa saya berharap apa yang dilakukan oleh DPR pada saat kita sudah mendesak moratorium sejak tahun 2010, yang kemudian pertimbangannya adalah pertimbangan persoalan pengangguran, persoalan angka statistik, persoalan kemudian kekacauan stabilitas keamanan, yang apabila 40.000 lebih kurang per bulan yang berangkat itu harus di stop. Itu pertimbangan-pertimbangan yang selalu diberikan rasionalisasi terhadap DPR. Baik, tapi dari DPR sendiri bagaimana kontrolnya terhadap Menaker Trans sebagai Komisi 9? Kayaknya sampai dibikin BNP 2 TKI, sekarang ada Satgas lagi. Saya sendiri bingung, ini jobnya masing-masing apa ini? Ya, kita juga bingung. Makanya kita sekarang DPR sedang melakukan bukan lagi revisi Bang Kari, tapi perubahan terhadap Undang-Undang 39 tahun 2004 yang mengatur tentang persoalan TKI ini. Jadi kalau saya ingin mengatakan atas nama Komisi 9 dan saya secara personal, tim khusus penanganan TKI itu kalaupun menterinya mau diganti berulang-ulang, kepala BNP 2 TKI-nya juga mau diganti berulang-ulang, dibentuk satgas sampai 1000 kali satgas, apalagi satgasnya pensiunan yang sekarang ini, itu lebih lelet lagi menurut saya gitu kan, mungkin juga nggak bisa cepat untuk melangkah. Ya nggak akan selesai permasalahan ini karena masalahnya itu terlalu komprehensif, terlalu mengakar. Jadi memang keputusan politik yang diambil oleh DPR itu pada saat rapat paripurna hari Selasa setelah kasus Ruyati almarhum itulah langkah yang memang harus diambil. Moratorium, tidak peduli kemudian efeknya memang kan kemudian pengangguran. Efeknya juga yang disampaikan saudara kita dari Migrant Care yang di penampungan. Bagaimana nasib yang di penampungan? Efeknya lagi yang harus saya sampaikan, apakah ini bisa diselesaikan oleh Satgas supaya Satgas tahu ini kita bukan pemerintah kan? Yang kemudian juga berimplikasi terhadap moratorium itu apa? Yang tidak bisa lagi memperpanjang visa. Yang sekarang punya majikan bagus, bekerja dengan baik, itu harus pulang ke Indonesia. Itu dipikirkan nggak oleh Satgas? Dipikirkan nggak oleh pemerintah? Menurut saya ini bukan diselesaikan oleh Satgas, tapi harus Presiden turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan masalah pengelolaan TKI ini. Kalau cuma Satgas sekian orang saya nggak akan selesai, dan ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang saya khawatirkan. Kemudian problematika yang dialami oleh almarhum Ruyati, Mbak Darsem, dan sekarang yang sedang menunggu ini akan hilang di telan zaman. Nanti kemudian akan muncul lagi setelah ada lagi yang mati. Karena itu Nirmala Bonat tahun 2004. Kita lupa kan sudah kan dulu pernah kasus yang dibakar. Ya, saya kira itu Bang Karni yang mungkin harus saya dalam kesempatan ini saya ingin menggugah semuanya dan khususnya kepada Presiden kita ini untuk ini concern dan harus selesai dalam waktu yang secepat-cepatnya. Saya lama-lama kasihan juga kepada Presiden SBY. Buat apa itu menteri BNP, TKI? Karena tidak bisa diselesaikan satu kementerian Bang Karni. Ini 18 kelembagaan. Ada Menko-nya lagi, Menko-nya ada yang ngatur. Nah, kalau nggak ngapain mereka? Nah, ini kayaknya kalau kayak gini yang harusnya marah sama menteri, jangan marah sama saya Bang Karni. Saya marah juga karena nggak dikontrol oleh DPR. Siap Bang Karni. Bang Karni, hari ini ada 9 warga negara Indonesia kita atau TKI kita yang di Arab Saudi yang terancam hukuman mati yang sudah di depan mata, yang sudah memperoleh pengampunan, pemaafan, namun dengan syarat membayar diat. Apakah diizinkan saya membacakan satu persatu? Yang pertama adalah Sulaimah binti Misnadi, diatnya adalah 55.000 real. Ahmad Fauzi bin Abu Hasan, diatnya 220.000 real. Hafiz bin Kholi Sulam, diatnya 400.000 real. Dan Emi binti Katma, diatnya total dengan 3 orang tadi menjadi 1.500.000 atau dalam real 675.000 atau sekitar 1.534.000 atau 1,5 miliar. Ini yang 4 orang, ya. Sedangkan ada 5 orang lagi yang juga sudah mendapat maaf, tetapi masih ada keinginan dari keluarga korban agar tetap dihukum mati, Bang. Dan ini namanya adalah Abdul Aziz, Ahmad Zizi,
Muhammad Rusdi, Saiful, dan Samani. Total diat yang dituntut 11,4 miliar. Jadi total terhadap 9 orang TKI kita yang hari ini terancam hukuman mati sudah mendapat maafan, tapi harus membayar diat adalah 12,9 miliar. Siapa yang harus menanggung ini, Bang? Karena kalau kemarin, karena situasinya yang sudah mepet, kami di Komisi 1 mendesak kepada Menteri Luar Negeri, Kementerian untuk mengalokasikan anggaran. Tetapi untuk kasus ini kita meminta kepada Kemenaker Trans, kepada BNP 2 TKI, karena ini masih ada waktu untuk mereka bertanggung jawab. Tidak bisa lagi membiarkan warga negara kita yang ada di sana sehingga kemudian dihukum panjang. Nah, itu, Mas Rizky, ada nggak anggarannya itu? ada solusinya, karena setiap TKI yang berangkat itu dipungut 15 US per orang. Asuransi? Bukan asuransi, pungutan PNBP masuk ke Departemen Keuangan. Tapi ini tidak didistribusikan kepada kementerian-kementerian teknis, tapi masuk kepada penghasilan negara, bukan pajak. $15 per orang. Aja? Ya tanya sama Menteri Keuangan, Pak. Jangan-jangan bukan itu masuk untuk itu bangun wisma ya, atlet. Enggak, itu PNBP itu kan bagian dari pemasukan negara. Jadi itu kan pemasukan penerimaan negara, bukan pajak, yang itu akan menjadi salah satu struktur pembagian di dalam APBN, dan itu tersebar di seluruh kementerian. Tapi maksud saya, harusnya 15 US itu karena itu adalah beban TKI, dipotong gajinya oleh TKI, harusnya itu kembali kepada kepentingan TKI. 15 US kalau kita ambil rata-rata setiap bulan itu ada 40.000 TKI yang berangkat, maka ada 600.000 US per bulan, lebih kurang sekitar 5 miliar. 1 tahun itu ada berapa? 60 miliar 1 tahun. Nggak masalah kan menyelesaikan problem-problem seperti ini. Membunuh 20 orang lagi di Saudi Arabia juga nggak apa-apa itu. Tadi bayar. Tapi yang menjadi persoalan dalam kasus Darsem saja, kemarin kita melihat bagaimana instansi yang seharusnya bertanggung jawab saling lempar tanggung jawab. Iya, itu karena nggak ketahuan lagi kemana itu duit masuknya yang tadi. Bercampur, memang bercampur. Benar, Bang. Dan ini saya kira menjadi tugas kita. Untung ada Jakarta Lawyers Club yang selalu menggedok-gedok. Ini penting, Bang. Nah, jadi Bang Ari, saya ingin sampaikan dari semua keruwetan yang tadi saya sampaikan, memang tadi yang sampaikan rekan kita dari Migran Care itu problemnya adalah di dalam aturan. Aturan Undang-Undang 39 tahun 2004, saya kasih sedikit, itu dibuat tahun 2004 setelah proses pengiriman TKI itu berjalan lebih dari 20 tahun. Jadi ini swasta ini jalan duluan, undang-undangnya baru ada tahun 2004. Belakangan. Dan itu dibuat tanpa naskah akademik, tanpa peraturan pemerintah, tanpa peraturan menteri. Maka hari ini pada tim khusus penanganan TKI bersama Komisi 9 sedang mendalami itu untuk kemudian dilakukan perubahan. 85% nggak bisa dipakai. Kita punya TKI itu ada 80% perempuan. Tapi di dalam undang-undang itu cuma 1 kata perempuan. Kalimatnya adalah perempuan hamil. Cuma satu itu aja kata perempuan, sementara 80% TKI kita adalah wanita. Jadi saya kira memang undang-undang itu sangat rapuh dan kita sedang melakukan sebuah proses. Berapa itu? 2004. Dan Bang Karni pernah saya sampaikan di acara JRI terdahulu, undang-undang ini diputus di akhir di akhir periode DPR 99 2004. Kesannya kejar tayang, muatannya nuansa bisnisnya sangat kuat. Jadi saya kira memang tidak ada cara lain, kita harus lakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, Bang. Jadi ketika itu DPR-nya udah sibuk kampanye ya? Betul, Bang. Sudah memikirkan kepilih apa enggak, dia siap-siap begitu ya. Mana pula dia pikirin TKI. Saya kira itu emangnya gua pikirin. Kita istirahat sebentar. Pemirsa, kita sampai ke ujung acara. Saya mau ke eksekutif, tapi ada satu, Teguh. Bisa nggak Anda menjanjikan kepada Ibu EN